Hai, Shalom. Banyak orang di luar sana seringkali mempertanyakan tentang sebuah keberadaan. Termasuk salah satunya adalah keberadaan tentang Allah. Apakah Allah itu benar-benar ada atau sebenarnya Allah itu tidak ada dan hanya sebuah ilusi seseorang? Termasuk di dalamnya pertanyaan itu sering merujuk kepada agama Kristen secara khusus. Banyak orang mencari bukti untuk memberikan suatu validasi tentang keberadaan Allah. Bagi iman Kristen, Alkitab menyatakan bahwa kita harus menerima fakta bahwa Allah itu ada melalui iman kita. Ketika seseorang telah beriman kepada Allah, maka dengan keyakinan penuh ia percaya akan keberadaan Allah. Ini tidak berarti bahwa sama sekali tidak ada bukti tentang keberadaan Allah. Alkitab menyatakan langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata suara mereka terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai 4a. Ketika kita melihat bintang-bintang, memperhatikan luasnya alam semesta, mengamati keajaiban alam, melihat keindahan matahari terbenam, semuanya ini menunjukkan kepada Allah Sang Pencipta. Kita dapat menolak pengetahuan ini secara intelektual, tetapi kehadiran Allah di dalam dan di sekitar kita terlalu jelas. Tetapi memang tidak semua orang dengan keyakinan atau pengetahuan seperti ini benar-benar yakin bahwa Allah itu ada dan kehadirannya itu bisa kita buktikan. Karena itu selama beberapa menit ke depan saya akan mengajak kita semua untuk melihat opsi-opsi yang ada untuk menjawab dan mendapatkan kesimpulan terbaik tentang sebuah keberadaan, bahkan untuk mencapai penjelasan tentang sebuah realita. Opsi-opsi yang perlu kita uji adalah yang pertama, apakah realita itu adalah sebuah ilusi? Yang kedua, apakah realita itu dapat menciptakan dirinya sendiri? Dan yang ketiga, apakah realita itu eksis sendiri? Dan opsi yang terakhir yang perlu kita uji adalah apakah realita itu adalah diciptakan oleh sesuatu yang eksis sendiri? Pada pengujian opsi yang pertama, apakah realita itu adalah sebuah ilusi? Seorang mahasiswa pernah bertanya kepada salah satu profesor. Dia bertanya seperti, "Profesor, saya bahkan tidak yakin kalau saya eksis." Kemudian profesor itu menjawab, "Maka siapakah yang bertanya, yang sedang bertanya?" Dari sini kita bisa melihat bahwa kita haruslah eksis untuk bisa membantah eksistensi kita sendiri. Adalah penghancur diri sendiri dengan mengklaim bahwa kita tidak eksis dan hanyalah sebuah ilusi. Ilusi itu menuntut sesuatu untuk mengalami ilusi. Dengan kata lain, realita bukanlah sebuah ilusi. Pada pengujian opsi yang kedua, apakah realita itu menciptakan dirinya sendiri? Menurut Stephen Hawking, karena adanya hukum seperti gravitasi, maka alam semesta akan dan dapat mencipta dirinya sendiri dari sebuah ketiadaan. Pertanyaannya, apa itu sebuah ketiadaan? Bukankah artinya tidak ada sesuatu dan bukannya ada sesuatu? Argumen Stephen Hawking tidak bisa diterima dengan logika. Karena ketika ia berkata bahwa karena ada hukum gravitasi maka alam semesta dapat menciptakan dirinya sendiri, kita bisa mengajukan pertanyaan lanjutan. Lalu dari mana asal gravitasi itu? Siapa yang menciptakan gravitasi sehingga dapat digunakan oleh alam semesta untuk menciptakan dirinya sendiri? Jelas ini terlihat tidak logis. Masalah kedua pada opsi bahwa realita dapat menciptakan dirinya sendiri adalah secara ontologis, sebuah hal dapat ada sebelum dirinya. Artinya bahwa untuk mencipta dirinya sendiri, Anda harus ada sebelum dirimu sendiri. Dan opsi mencipta diri sendiri ini gagal dalam penjelasannya karena gagal secara analitikal. Menurut Jonathan Edward, ketiadaan tidak dapat mencipta sesuatu. Maka ada keberadaan yang dibutuhkan dan harus kekal. Sekali lagi menurut
Jonathan Edwards, ketiadaan itu tidak dapat menciptakan sesuatu. Maka harus ada keberadaan yang dibutuhkan dan itu haruslah kekal. Sekarang tersisa dua opsi lain yang membutuhkan pengujian. Dua opsi untuk keberadaan yang dibutuhkan dan yang kekal itu, yang pertama, apakah semesta ini kekal? Dan yang kedua, apakah ada pencipta yang kekal? Semua bukti sains belakangan mengarah pada adanya permulaan alam semesta. Jika alam semesta memiliki permulaan, maka itu artinya ia tidak selalu ada. Dan jika alam semesta itu tidak selalu ada, maka sesuatu yang lain haruslah selalu ada. Argumen kosmologikalnya seperti ini: segala sesuatu yang ada permulaan pasti memiliki penyebab. Dan alam semesta telah ada permulaan, maka alam semesta pasti memiliki penyebab. Apa alasan bahwa alam semesta memiliki penyebab? Adanya hukum kedua termodinamika, atau alam semesta itu terurai. Ini tidak mungkin abadi. Atau alam semesta itu mengembang, dikonfirmasi melalui teleskop Hubble. Kemudian ada ekoradiasi, benih galaksi dan sebagainya. Hampir setiap data sains terbaru itu menunjuk pada kesimpulan bahwa alam semesta itu memiliki permulaan dan tidak kekal. Pertanyaan yang perlu kita ajukan, mengapa kita menganggap bahwa adanya pencipta itu mustahil, sementara alam semesta kekal kita anggap mungkin? Jika alam semesta pada kenyataannya tidak kekal, maka kita sampai pada opsi terakhir bahwa sudah pasti ada sesuatu atau seseorang yang eksis sendiri, atau dalam kata lain ada pencipta yang kekal. Inilah alam semesta dan semua di dalamnya adalah akibat. Dengan demikian haruslah ada sebuah sebab yang mengakibatkan segala sesuatu itu hadir, dan haruslah ada pula suatu faktor tanpa sebab yang mengakibatkan adanya segala sesuatu. Faktor tanpa sebab itu dikenal sebagai Allah. Mari kita melihat seperti apa penyebab pertama yang harus ada. Penyebab pertama yang harus ada itu haruslah supranatural. Dia haruslah berkuasa, harus kekal, harus abadi dan tidak berubah. Harus diperlukan dan harus bertujuan, terlebih dia haruslah bermoral. Alkitab menyatakan bahwa Allah itu supranatural. Allah itu berkuasa, dia kekal, abadi, keberadaannya sangat diperlukan. Bahkan Allah sebagai penyebab utama punya tujuan yang jelas untuk menciptakan segala sesuatu. Bisa kita lihat pada kitab Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Tuhan merancangkan damai sejahtera. Allah punya tujuan yang jelas untuk menciptakan segala sesuatu, yaitu untuk merancangkan damai sejahtera. Dan terlebih Allah itu bermoral. Dari keempat opsi yang telah kita uji, mari ajukan pertanyaan yang masuk akal untuk bisa kita percaya. Pertama, bahwa alam semesta yang tidak berpribadi, tidak memiliki kesadaran, tidak bertujuan dan amoral, yang mencipta dirinya sendiri dengan tidak sengaja mencipta manusia yang berpribadi, memiliki kesadaran, bermoral dan bertujuan. Ataukah kita percaya bahwa ada Allah yang berpribadi, memiliki kesadaran, bertujuan, cerdas, bermoral dan kekal, menciptakan manusia menurut gambarnya dan mencipta alam semesta dan segala hukum-hukumnya untuk mengatur keberadaan manusia? Mana yang menjadi poin masuk akal dan dapat kita terima? Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita menghapuskan segala penjelasan alternatif lain selain Allah. Allah itu ada dan semua orang pada dasarnya menyadari keberadaan Allah. Fakta bahwa ada kaum yang begitu gencar berusaha menyangkal keberadaan Allah, malah justru secara tidak sengaja malah membenarkan keberadaan Allah. Jadi jelas Allah itu benar-benar ada dan keberadaannya itu bisa kita buktikan dari opsi-opsi yang kita sudah uji. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan bagi kita semua.